Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan kami untuk memberikan sedikit peringatan terkait masalah adab dalam masalah Jumatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Wa la yazalur rajulu yataba'ad hatta yuakhirahumullahu fil jannah." Ada sebagian di antara makmum yang sengaja memilih tempat yang jauh dari imam dan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan dia untuk masuk surga. Tentu nilainya akan sangat berbeda. Mereka yang memilih shaf di depan dengan yang sengaja memilih shaf di belakang. Karena itu bagian dari ketertiban dalam pelaksanaan Jumatan. Semakin dekat dengan khatib, peluang untuk bisa mendapatkan pahala lebih besar dibandingkan dengan mereka yang jauh dari khatib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa setiap properti yang dimiliki oleh hamba semuanya dibatasi oleh aturan. Allah Subhanahu wa taala mengatur dengan berbagai macam hukum untuk semua harta yang dimiliki oleh manusia. Bahkan termasuk bagaimana ketika dia mencarinya, juga termasuk ketika dia bagaimana menggunakannya. Karena itulah tidak boleh bagi siapapun beralasan pada saat dia dilarang untuk mencari sumber pendapatan tertentu karena dia melanggar aturan syariat, atau ketika menggunakan hartanya karena melanggar syariat. Tidak boleh bagi dia beralasan, ini adalah hartaku, terserah aku bagaimana cara aku mencarinya, dan terserah aku bagaimana cara aku menggunakannya. Alasan semacam ini pernah disampaikan oleh umatnya Nabi Syuaib pada waktu beliau mengingatkan mereka untuk meninggalkan praktek dagang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan seperti yang dikutip oleh Allah di surat Hud, qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Mereka mengatakan, wahai Syuaib, apakah salatmu yang memerintahkan kamu untuk menyuruh kami meninggalkan berhala-berhala yang disembah oleh bapak-bapak kami? Au an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Ataukah kamu yang melarang kami untuk melakukan apapun terhadap harta kami sesuai dengan apa yang kami kehendaki? Sehingga pada saat mereka dilarang oleh Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam untuk melakukan praktek muamalah yang melanggar aturan, mereka beralasan, ini harta-harta kami, ini properti milik kami, terserah kami bagaimanapun kami menggunakannya. Dan tentu saja alasan semacam ini tidak bisa diterima. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, sebagai hamba yang beriman, kita meyakini bahwa setiap harta yang kita punya, di sana ada aturan yang membatasi diri kita. Kita tidak bisa menggunakannya seenaknya, kita tidak bisa memanfaatkannya sesuai dengan kehendak kita, namun dibatasi dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti bahwa ada banyak aturan yang harus kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai seluruh manusia, gunakanlah perhiasan kalian, pakaian terbaik kalian ketika kalian berada di masjid.
Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan makan minum namun jangan berbuat israf. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat israf. Berbuat israf dengan harta pribadi hukumnya dilarang, meskipun itu hartanya sendiri, meskipun itu uangnya sendiri. Dan yang dimaksud israf, kata Ibnu Abidin, salah seorang ulama mazhab Hanafi, bentuknya adalah sarfus syai'i ala ma yanbaghi bi fadli ma yanbaghi. Menggunakan harta untuk tujuan yang halal namun melebihi dari kebutuhan yang wajar. Bahasa kita adalah tindakan boros meskipun untuk kebutuhan yang sifatnya mubah. Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan di surat Al-Isra, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Janganlah kalian melakukan tindakan mubadzir, sesungguhnya orang yang mubadzir itu temannya setan. Dan bentuk tindakan tabdzir adalah sarfus syai'i ala ghairi ma yanbaghi. Menggunakan harta namun tidak sesuai dengan aturan. Dia gunakan untuk maksiat, dia gunakan untuk melanggar syariat. Meskipun itu adalah harta milik pribadinya, meskipun itu adalah harta yang merupakan propertinya. Karena ini semuanya menunjukkan bahwasanya apapun yang saat ini kita miliki, kita tidak punya kendali secara total, namun semuanya dibatasi oleh aturan dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita sebuah peringatan agar kita sadar akan adanya akhirat, kehidupan yang kedua yang isinya hisab, tidak ada amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kaki seorang hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita hambanya yang selalu membatasi diri dalam mencari harta dengan yang halal dan berusaha menggunakan harta itu untuk kegiatan yang bisa mendukung ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita berbagai macam aturan. Allah menurunkan syariat untuk umat manusia. Dan ketika Allah menetapkan aturan, menurunkan syariat kepada umat manusia, sebagai orang yang beriman, kita sangat yakin sepeser pun Allah tidak punya kepentingan. Sangat berbeda ketika manusia membuat aturan. Ketika manusia membuat undang-undang, bisa jadi dalam undang-undang itu dia punya kepentingan, dia punya keuntungan di sana. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala membuat aturan, apakah Allah punya kepentingan terhadap hambanya? Sepeser pun Allah nggak punya kepentingan. Sehingga ketika seorang hamba taat kepada Allah dengan aturannya, mengikuti syariat Allah, sepeser pun itu tidak menambah kekuasaan Allah dan kerajaan Allah. Sebaliknya ketika seorang hamba semuanya durhaka kepada Allah, sepeser pun itu juga tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan Allah. Sehingga ketika seorang hamba taat kepada aturan maupun dia maksiat kepada aturan, dampak baik maupun dampak buruknya akan kembali kepada dirinya. Disebutkan dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, Allah berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, semuanya menjadi makhluk yang paling bertakwa hatinya. Bukan bertakwa fisiknya, bertakwa hatinya. Semuanya menjadi makhluk yang paling bertakwa hatinya di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir,
jin dan manusia, semuanya menjadi makhluk yang paling jahat hatinya di antara kalian. Anggaplah misalnya, andaikan semua makhluk ini seperti iblis. Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Sehingga Allah tetap maha kuasa, sekalipun sang hamba durhaka kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak mendapatkan keuntungan ketika seorang hamba hadir Jumatan, jam 10 pagi dia sudah datang di masjid. Allah juga tidak mendapatkan keuntungan ketika kita tahajud. Allah sepeser pun tidak bertambah kerajaannya disebabkan karena sedekah yang Anda keluarkan. Karena semua ketaatan yang kita lakukan, sepeser pun Allah tidak mendapatkan keuntungan, Allah tidak mengambil keuntungan darinya. Semuanya dampak baik dan buruknya kembali kepada manusia. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang beramal saleh akan kembali manfaatnya untuk dirinya, dan siapa yang berbuat jahat maka dia akan menanggung bebannya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada banyak dai yang menyampaikan penjelasan tentang masalah riba, tentang masalah harta haram, hakikatnya mereka mengajak kepada manusia untuk menghargai aturan Allah terkait masalah bagaimana orang mencari harta. Ada sebagian orang yang beralasan, kenapa orang semacam ini terlalu repot ngurusi kami, padahal ini harta-harta kami. Maka kita sampaikan bahwa meskipun itu harta kamu, kita diikat dengan aturan syariat, aturan sang pencipta, dan setiap hamba wajib untuk mengikutinya, karena jika tidak akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Dan ketika kita taat aturan maupun kita menyalahi aturan, itu sama sekali tidak mempengaruhi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqamah dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan aturan syariat Allah apapun keadaannya, sehingga kita berharap semoga nanti bisa mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.